A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum saudara muslim semuanya. Membahas tentang perkara akhir zaman, banyak sekali dalil-dalil yang menyertai, baik dalam Al-Quran, maupun sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana, dengan beragamnya dalil-dalil yang menyertai perkara akhir zaman, membuat kita sulit untuk memahami runtutan dari awal sampai akhir, tentang perkara dari akhir zaman nanti. Di sini, saya akan coba untuk meruntuhkan peristiwa-peristiwa dari awal fase akhir zaman nanti, sampai pada terjadinya akhir dari dunia ini, yakni hari kiamat. Seperti yang biasa dipaparkan, fase-fase awal kisah akhir zaman, didasarkan pada sebuah hadis, yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan ada, setelah masaku, berlanjut ke masa para khalifah, lalu setelahnya, adalah masa-masa para amir, atau kelanjutan dari para khalifah, dan kemudian setelahnya, adalah berlanjut pada masanya para raja-raja, dan terakhir, akan berlanjut pada masa para penguasa yang diktator, yang berlaku sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kemudian, akan muncul seorang lelaki dari keluargaku, yang memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesemenang-wenangan. Kemudian yang memerintah setelahnya, adalah Al-Qahtani. Demi Zat yang mengutusku, dengan membawa kebenaran, tiadalah Al-Qahtani, yang di bawah lelaki itu adalah Al-Mahdi. Maka, seperti biasa yang kita pahami, fase awal dari akhir zaman nanti, adalah pada saat banyak sekali di berbagai negara, di mana wilayah-wilayah itu, dikuasai oleh para pemimpin yang jahat, yang diktator, yang selalu melakukan kesemenang-wenangan terhadap rakyatnya. Fase akhir zaman, akan selalu identik dengan masa-masa yang penuh dengan kesulitan, dan pada awal fase di akhir zaman, yang dimana dengan tumbuh suburnya riba pada saat itu, yang menyebabkan banyak terjadi hiperinflasi yang hebat, yang sehingga dari kejadian itulah, masa-masa sulit berlanjut ke masa sulit yang lainnya, yang mana tentunya, akan lebih menyulitkan lagi. Seperti Rasulullah meriwayatkan, bahwa di akhir zaman nanti itu, tidaklah akan berlaku lagi, perniagaan, selain dengan dinar dan dirham, yang mana uang yang biasa kita gunakan untuk jual beli seperti biasa ini, sudah tidak berlaku pada saat nanti. Banyak sekali, orang yang terlepas dari agama mereka, pada saat itu, bahkan diriwayatkan, di akhir zaman nanti, banyak orang yang keluar dari rumahnya di pagi hari, dalam keadaan Islam, namun pada saat pulang di sore harinya, dia sudah menjadi kafir. Banyak sekali bencana terjadi di akhir zaman nanti, banyak petir menyambar bumi ini, bahkan di siang hari yang cerah, petir itu terus menyambar, bahkan pada saat itu, pada saat terdengar suara petir yang menggelegar, seseorang pada saat itu, kemudian bertanya pada tetangganya, "Hari ini, siapakah yang tersambar petir?" Maka tetangganya menjawab, "Si Fulan." Lalu datang lagi petir menggelegar, lalu seseorang itu bertanya lagi, "Siapa lagi sekarang yang tersambar?" Dan para tetangganya menjawab, "Si Fulan." Begitupun terjadi di hari-hari berikutnya. Hal ini terjadi, kemungkinan udara pada saat akhir zaman nanti, sudah sangat kotor sekali, dengan polusi udara, yang menyebabkan intensitas petir menjadi banyak. Banyak sekali manusia yang meninggal tersambar petir pada saat itu, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kecuali pada orang-orang yang berzikir pada saat itu. Orang-orang banyak yang berzikir, subhanallah, walhamdulillah,
Wala ilaha illallah, Allahu Akbar, yang sehingga selamat dari sambaran petir pada saat itu. Seperti yang dijelaskan dalam hadis dari Rasulullah, bahwa salah satu tanda-tanda sebelum datangnya hari kiamat, selain kemunculan Dajjal dan Ya'juj Ma'juj, maka fase awalnya adalah kemunculan duhan atau asap kabut. Yang mana fase pertama inilah muncul asap kabut, yang kemungkinan karena polusi udara yang sangat tebal. Yang dijelaskan, akibat dari asap duhan ini, menyebabkan wajah-wajah dari orang-orang kafir menjadi buruk. Namun pada orang-orang mukmin tidaklah terlalu berdampak. Diriwayatkan, orang-orang mukmin pada saat itu hanya mengalami sakit flu saja. Pada hari itu adalah masa yang sulit, bahkan sampai diriwayatkan kesulitan pada waktu itu, bahkan ada banyak manusia yang mendatangi tempat kuburan, lalu mereka berteriak-teriak, bahwa kalian yang sudah mati ini, sungguh masih lebih baik, bisa beristirahat dengan nyaman, sedangkan mereka yang masih hidup pada saat itu, sangat tersiksa dengan kehidupan saat itu. Yang sudah pastinya orang-orang yang di perkuburan itu, mengalami depresi yang luar biasa pada masa itu, sampai meracau tidak jelas di areal perkuburan, karena beratnya beban hidup pada masa itu. Memahami pembahasan tentang akhir zaman, maka tidaklah lepas dari pembahasan tentang terjadinya peperangan. Dan di masa akhir zaman nanti, sebelum terjadinya peperangan besar melawan orang-orang kafir, maka awal fasenya umat muslim akan dihadapkan dulu pada peperangan melawan para pemimpin munafik, yang salah satunya umat muslim akan berperang dengan pemimpin munafik, yakni Sufyani dan pasukannya, yang dimana Sufyani ini adalah seseorang pemimpin munafik yang memimpin daerah Syam pada saat itu. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Sufyani akan muncul dan melakukan peperangan. Mereka membelah perut-perut wanita hamil, dan memasak bayi-bayi mungil dalam kuali besar. Nabi bersabda, sebelum munculnya Al-Mahdi, As-Sufyani akan muncul bersama 360 pasukan berkuda, kemudian dengan diiringi oleh 30.000 tentara yang dipimpin oleh Kal, yaitu bapak saudaranya. As-Sufyani kemudian mengarahkan pasukannya ke Irak, dan sebagian lagi ke Madinah. Dalam serangan ini, 100.000 orang terbunuh di Zaurak, yaitu suatu kota di timur. Setelah itu, mereka menyerbu Kufah. Dan kota Kufah hancur oleh serangan pasukan As-Sufyani. Dan ketika itulah, muncullah sebuah pasukan panji-panji hitam atau bendera-bendera hitam dari arah timur. Yang memegang benderanya ialah seorang pemuda dari Bani Tamim, yang digelarkan Su'eb bin Saleh. Kedua pasukan itu bertempur selama beberapa hari, dan api pun berkobar di sana. Dan akhirnya, pasukan Sufyani pun dikalahkan tanpa ampun, membunuh semuanya tanpa tawanan. Dan di waktu yang sama, di tempat lain, sebagian pasukan As-Sufyani juga dikirim ke Madinah, dan pasukan dari Madinah berperang dengan pasukan As-Sufyani selama 3 hari. Dan kota Madinah pun hancur oleh pasukan As-Sufyani. Dan beberapa orang pergi melarikan diri dari Madinah untuk menuju ke Mekah. Dan salah satu orang yang melarikan diri itu adalah Al-Mahdi. Lalu, saat pasukan As-Sufyani mendengar kabar bahwa ada orang-orang yang melarikan diri ke Mekah, pasukan As-Sufyani itu kemudian mengejar orang-orang yang melarikan diri itu ke Mekah. Lalu, ketika mereka sampai di Al-Baidak, yaitu wilayah pertengahan,
antara Mekah dan Madinah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Jibril supaya menghentakkan kakinya dengan sekali hentakan, yang mana dengan hentakan itu, semua pasukan As-Sufyani yang akan menuju Mekah itu, semuanya tersungkur dan tenggelam ke dalam bumi, dan hanya menyisakan 2 orang saja yang selamat, yang kemudian, 2 orang itu, kembali ke Syam dan menyampaikan perihal peristiwa tersebut kepada As-Sufyani. Dan akhirnya, Al-Mahdi pun sampai di Mekah. Pada saat itu, terjadi di pertengahan bulan Ramadan, dan musim dingin. Di berbagai wilayah banyak yang terjadi hujan salju, dan termasuk di Mekah pada saat itu. Dan pada masa itu, di pertengahan bulan Ramadan saat tengah malam, di saat itu terdapat 7 orang ulama yang sedang beriktikaf di Masjidil Haram, dan mereka semua sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon petunjuk atas kondisi umat muslim, yang pada saat itu sedang dalam kondisi yang memprihatinkan. Saat terdengar, ada orang-orang yang melarikan diri dari Madinah ke Mekah, lantas para ulama yang sedang bermunajat kepada Allah itu, kemudian mencari salah seorang laki-laki yang datang ke Mekah, lalu saat bertemu, laki-laki itu menjelaskan bahwa dia bukanlah orang yang dimaksud oleh para ulama itu, yang sehingga para ulama itu kemudian kembali lagi ke Masjidil Haram untuk beriktikaf, dan meneruskan munajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, di keesokan harinya, para ulama itu, dalam munajatnya, diyakinkan kembali oleh Allah, bahwa laki-laki itulah seorang laki-laki yang terpilih, yang sehingga para ulama pada masa itu kemudian memberanikan diri untuk mendatangi lagi laki-laki tersebut. Dan terlihat, saat akan menemui laki-laki itu, para ulama melihat bahwa laki-laki itu hendak pergi lagi menuju Madinah, karena telah diketahui, setelah pasukan Sufyani mati, ditenggelamkan ke tanah, kota Madinah sudah aman kembali. Para ulama itu kemudian menangkap laki-laki itu, dan membawa paksa ke Masjidil Haram. Dan di sana, laki-laki itu, yang diketahui sebagai sang Imam Mahdi, dibaiat di antara Rukun Yaman dan Makom Ibrahim, oleh 7 ulama itu dan diikuti oleh orang-orang yang lainnya yang ada di sekitar itu. Ketika itulah, malaikat Jibril alaihi salam, kemudian menyeru dari langit. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah membinasakan orang-orang yang zalim, orang-orang munafik dan sekutu-sekutu mereka. Allah telah mengangkat seorang yang terbaik, dari umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai pemimpin kamu semua. Oleh karena itu, sambutlah dia di Makkah. Di tengah malam, pertengahan bulan Ramadan, seruan dari malaikat Jibril alaihi salam terdengar ke seluruh orang-orang di dunia pada saat itu, dan terdengar dengan bahasa yang berbeda-beda, yang sesuai dengan bahasa-bahasa yang dimengerti oleh orang-orang yang mendengarnya. Sampai pada orang-orang yang berada di pelosok pedalaman pun, maka orang-orang itu akan mendengar seruan langit itu dengan bahasa daerah-daerah mereka. Seruan tengah malam dari langit itu mengagetkan semua orang yang ada di akhir zaman pada masa itu. Orang yang tertidur akan langsung terbangun mendengar seruan itu, dan orang yang berdiri akan langsung terduduk, dan orang yang terduduk akan langsung terbaring. Maka, di pagi harinya, banyak sekali orang-orang mukmin di seluruh dunia yang pergi ke Mekah. Baik tua ataupun muda, baik yang sehat maupun yang sedang sakit. Karena pada waktu itu sedang musim salju, banyak yang memaksakan untuk pergi ke Mekah, walau pada waktu itu banyak tempat tengah dilanda badai salju,
dan tanah-tanah pun tertutup salju, bahkan para kaum mukminin, sampai rela berjalan tanpa alas melewati dinginnya salju, demi bertemu dan membaiat sang Khalifah, Imam Mahdi. Hal ini, seperti dalam hadis, yang diriwayatkan oleh Sauban radhiyallahu anhu, yang mana, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maka apabila kalian melihatnya, maka, datangilah, dan berbaiatlah, walaupun kalian merangkak di atas salju, karena dialah sang Khalifah, Al-Mahdi." Hadis, riwayat, Ibnu Majah. Dan, dalam kisah lainnya, pasukan panji-panji hitam pun, di waktu pertengahan bulan Ramadan, pada waktu itu, juga mendengar seruan dari langit itu. Dan kemudian, para pasukan panji-panji hitam itu pun, lalu bergegas, dari Kufah, atau yang sekarang wilayah Irak, untuk menuju ke Masjidil Haram, di Mekah. Dan, setelah semua berkumpul, dan berbaiat pada Imam Mahdi, lalu semuanya, pergi ke Damaskus, Suriah, untuk mendatangi sang pemimpin yang zalim, yakni Sufyani. Lalu pemimpin itu dieksekusi, di sana. Setelah itu, pada masa akhir kekuasaan As-Sufyani, umat Islam di akhir zaman nanti, mendapatkan harta ghanimah, atau rampasan perang yang banyak sekali. As-Sufyani dan saudara-saudaranya dari Bani Kal, ternyata merupakan persekutuan yang kuat, yang berisikan para konglomerat pada masa itu. Banyak sekali, harta rampasan perang, yang berupa emas pada waktu itu, dan semua dibagikan, kepada umat Islam pada masa itu, dengan merata. Dan Al-Mahdi pada masa itu, membawa keberkahan yang besar, bagi umat Islam, setelah kondisi sebelumnya, yang dimana umat Islam pada masa itu sedang dalam kondisi yang sulit. Baik dikarenakan krisis ekonomi, ataupun secara keamanan pun, sangat mengerikan pada saat itu. Banyak terjadi pertumpahan darah, yang seolah nyawa-nyawa umat Islam, tidak ada harganya. Namun keberkahan terjadi, di masa Imam Mahdi, kesejahteraan umat Islam merata, kehidupan umat Islam menjadi terasa nyaman dan tentram masa itu. Hal ini seperti yang diriwayatkan Said Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah bersabda, "Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku. Allah akan menurunkan hujan, akan menumbuhkan tanaman di muka bumi, harta akan dibagi secara merata. Binatang ternak akan semakin banyak, begitu juga umat akan bertambah besar." Pada masa itu, umat Islam terkonsentrasi di wilayah Suriah, dan separuh lagi di Madinah. Dan lalu, fase akhir zaman, kemudian berlanjut pada fase selanjutnya, yakni, mengeringnya sungai Efrat, yang menjulang di antara Irak, dan wilayah Suriah, sampai ke wilayah Turki. Dan di sungai Efrat yang mengering itu, ternyata banyak sekali terkandung emas, yang bahkan, banyaknya, melebihi banyaknya kandungan emas, di belahan bumi manapun. Dan pada fase inilah, wilayah itu, banyak didatangi oleh negara-negara, yang ada di dunia ini, dan peperangan banyak terjadi lagi dalam fase ini. Banyak negara yang terlibat perang, untuk memperebutkan emas-emas yang ada dalam sungai Efrat yang mengering pada masa itu. Yang hal ini, seperti yang telah diriwayatkan, dari Ubay bin Ka'ab, radhiyallahu anhu, ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi, sampai Al-Furat, atau sungai Efrat mengering, sehingga muncullah gunung emas. Manusia pun saling bunuh, untuk memperebutkannya. Dari setiap 100 orang, yang memperebutkannya terbunuhlah 99 orang. Setiap orang dari mereka pada saat itu,
mengatakan, mudah-mudahan, akulah orang yang selamat. Hadis riwayat Muslim. Dan dalam peristiwa inilah, Imam Mahdi, dan umat Islam pada saat itu, mengadakan persekutuan, dan juga perjanjian damai, dengan negara-negara yang dahulu kala, dikatakan sebagai bangsa Romawi. Hal ini, dikarenakan, karena adanya kepentingan dari orang-orang Romawi, di kawasan Sungai Efrat, yang pada saat itu, airnya mengering, dan menyingkapkan kandungan emas, di dasar sungai yang mengering itu. Yang tiada lain, negara-negara dari bangsa Romawi itu, menginginkan emas di Sungai Efrat itu. Seperti yang dijelaskan, dalam hadis, Rasulullah bersabda, kalian akan mengadakan perdamaian, dengan bangsa Rum, dalam keadaan aman. Lalu kalian akan berperang bersama mereka, melawan satu musuh, dari belakang mereka. Lalu kalian selamat, dan menang, dan akan mendapatkan harta rampasan perang. Dari hadis ini, menjelaskan bahwa, wilayah Sungai Efrat, memang adalah, wilayah dari umat Islam, namun, umat Islam di akhir zaman pada saat itu, berdasarkan hadis Nabi, dilarang mengambil emas di sungai itu. Yang sehingga, orang-orang Romawi, dan yang lainnya lah, yang tergoda, dan ingin mengambil emas-emas itu. Yang tentunya, merebut kawasan yang penuh emas itu, tiada lain caranya, dengan jalan perang. Dan itulah, orang-orang Romawi, meminta kerjasama dengan umat Islam, agar bisa membantu, memenangkan peperangan dengan rivalnya, pada masa itu. Siapakah yang diperangi oleh umat Islam dan bangsa Romawi, pada fase ini? Dan, pada fase ini, terjadi perbedaan pendapat, di kalangan para ulama, dalam memaknai sebuah hadis, dari riwayat Muslim, yang mana Rasulullah bersabda, kamu akan memerangi semenanjung Arabia, lalu Allah akan menaklukkannya untukmu. Setelah itu Persia, di mana Allah akan menaklukkannya untukmu. Kemudian Rum, di mana Allah akan menaklukkannya untukmu. Kemudian kamu akan memerangi Dajjal, dan Allah akan menaklukkannya untukmu. Dalam hadis ini, sebagian berpendapat bahwa, inilah fase perang di akhir zaman, yang dimana memiliki tafsir, bahwa Imam Mahdi berperang dengan kaum Quraisy, dari Bani Kal, dan As-Sufyani, yang mana akhirnya, dimenangkan oleh Imam Mahdi. Lalu selanjutnya, Imam Mahdi akan berperang dengan Persia di akhir zaman, lalu Imam Mahdi pun menang, dan kemudian, Imam Mahdi, berperang dengan Romawi, dan kemudian menang, dan terakhir Imam Mahdi akan berperang dengan Dajjal, dan akhirnya, menang juga. Namun, sebagian yang lain, berpendapat, bahwa hadis itu, memiliki arti yang melompat. Yang dimana artinya, peperangan dengan Jarjirah Arab itu, terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian, peperangan melawan Persia dan Romawi itu, di masa kekhalifahan Umar radhiyallahu anhu, dan hanya perang melawan Dajjal lah yang hanya akan terjadi di akhir zaman nanti. Namun, pendapat ini, banyak kelemahannya, selain banyaknya hadis-hadis, tentang peperangan akhir zaman, juga banyak dalam ayat-ayat Al-Quran, yang selalu menjelaskan, sejarah-sejarah para nabi, yang dijadikan pelajaran, dan hikmah bagi kaum mukminin. Maka, menyikapi dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi pengajaran kepada hamba-hambanya, dengan cara menciptakan sejarah yang berulang, agar supaya hamba-hambanya dapat memahaminya. Maka dalam kajian ini pun,
sama halnya Nabi Ibrahim dengan Raja Namrudnya, dan diulang, ke Nabi Musa dengan Firaunnya, maka pendapat tentang hadis ini pun, dikuatkan lagi, bahwa ini adalah hadis yang berbentuk pengulangan sejarah. Masa Rasulullah dan para khalifah memerangi Jazirah Arab dan Romawi Persia, maka, di akhir zaman nanti, juga sama, Al-Mahdi akan memerangi Persia dan Romawi, yang akhirnya ditutup, dengan kemenangan perang melawan Dajjal. Wallahu alam. Jadi, dalam fase ini, berdasarkan pendapat yang kuat, Imam Mahdi beserta umat Islam dan bangsa Romawi di akhir zaman nanti, akan berperang melawan orang-orang Persia, dan akhirnya, peperangan itu dimenangkan oleh umat Islam dengan dibantu oleh pasukan dari Romawi. Lalu setelah itu, fase akhir zaman berlanjut pada peristiwa perang besar, yakni umat Islam dengan pasukan Romawi. Awal terjadinya peperangan ini bermula di wilayah Amak, di desa Dabik, yang di akhir zaman nanti itu tempatnya di Suriah bagian utara, yang hampir berbatasan dengan wilayah Turki. Awal mula, terlihat seorang pemuda dari bangsa Romawi, datang ke padang rumput di wilayah sana, yang kemudian, menancapkan bendera di sana, dan kemudian berteriak, "Salib telah menang." Dengan melihat dan mendengar itu, orang-orang dari umat Islam dari akhir zaman nanti, marah pada pemuda itu, lalu salah satu orang dari umat Islam, mendatangi pemuda itu, dan mendorong pemuda itu, yang menyebabkan pemuda itu, jatuh ke sebuah jurang bebatuan, dan akhirnya mati. Dan dari peristiwa itu, terputuslah perjanjian damai antara umat Islam dengan pasukan-pasukan dari Romawi. Lalu, pasukan Romawi kemudian membentuk barikade perang, dan di sana telah siaplah barikade pasukan Romawi yang telah bersiap berperang dengan umat Islam. Dalam riwayat, dijelaskan pada akhir zaman nanti, pasukan Romawi membentuk 80 barikade, lengkap dengan benderanya masing-masing, dan, di setiap barikade, total pasukannya masing-masing, berjumlah 12.000 prajurit tempur. Dan akhirnya, dimulailah perang besar akhir zaman pada waktu itu. Pada hari itu, langsung bertempurlah dua kelompok pasukan besar, dari pasukan Romawi dan pasukan dari umat Islam. Dengan jumlah pasukan yang tidak seimbang, pasukan dari umat Islam mendapat pukulan yang dahsyat pada peristiwa perang besar itu. Diriwayatkan bahwa pada peristiwa itu, sepertiga pasukan dari umat Islam gugur dan mendapatkan syahid, lalu sepertiganya lagi kabur meninggalkan medan tempur, dan sepertiganya lagi terpukul mundur hingga ke Damaskus, Suriah. Di Damaskus, umat Islam kemudian membuat benteng pertahanan di wilayah pegunungan Ghouta. Sementara itu, kabar tentang peperangan itu sampailah terdengar ke kota Madinah, dan kemudian dikeluarkanlah pasukan-pasukan elit tempur terbaik di kota Madinah untuk membantu. Maka dikirimlah sejumlah pasukan besar dari umat Islam di Madinah untuk menuju ke Damaskus, Suriah. Maka setelah sampai di Damaskus, Suriah, pasukan dari umat Islam kemudian mempersiapkan pasukannya untuk melakukan penyerangan kepada pasukan-pasukan Romawi. Dengan kekuatan yang terpusat di Damaskus, peperangan melawan orang-orang Romawi berlangsung selama 4 hari. Di hari pertama, separuh pasukan dikirimkan untuk melakukan penyerangan menuju pasukan Romawi, dan di hari itu, pasukan umat Muslim yang dikirimkan gugur dan mendapatkan syahid. Di keesokan harinya, separuh pasukan dari umat Islam
dikirimkan menuju medan tempur, dan di hari yang kedua itu, pasukan umat Islam yang ke sana, gugur, dan mendapatkan syahid. Lalu di hari ketiga, separuh pasukan dari umat Islam, dikirimkan lagi ke medan perang, dan semua pasukan yang dikirimkan, gugur, dan mendapatkan syahid. Dan sampai di hari keempat, separuh pasukan dari umat Islam, dikirim ke medan perang, dan akhirnya, di hari keempat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan umat Islam melawan pasukan dari Romawi. Dan berakhirlah fase perang akhir zaman melawan pasukan Romawi yang dimenangkan oleh umat Islam. Setelah hancurnya kekuatan Romawi, separuh dari pasukan umat Islam dikirimkan ke wilayah Romawi Barat untuk melakukan penaklukan. Hal ini dikisahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, "Pernahkah kalian mendengar satu kota yang satu sisinya ada di daratan, sementara satu sisi lainnya ada di lautan?" Mereka menjawab, "Kami pernah mendengarnya, wahai Rasulullah." Beliau berkata, "Tidak akan tiba hari kiamat, sehingga 70.000 dari keturunan Nabi Ishak menyerang kota tersebut. Ketika Bani Ishak mendatanginya, maka mereka turun. Mereka tidak berperang dengan senjata, dan tidak pula melemparkan satu panah pun. Mereka mengucapkan, 'La ilaha illallah wallahu akbar,' maka salah satu sisinya jatuh ke tangan kaum muslimin. Lalu diucapkan lagi, 'La ilaha illallah wallahu akbar,' maka jatuhlah seluruh kota itu ke tangan kaum muslimin. Dan akhirnya, umat Islam mendapatkan harta ghanimah, atau harta rampasan perang, dari kota tersebut. Lalu tiba-tiba, pada saat itu, datanglah seorang laki-laki, dan memberi kabar, sambil berteriak-teriak, pada semuanya, bahwa Dajjal telah datang. Yang akhirnya, pasukan dari kaum muslimin, meninggalkan harta rampasan perang itu, dan segera bergegas, kembali ke Damaskus, Suriah. Saat pasukan umat Islam itu telah sampai di Damaskus, orang-orang di sana saling memperbincangkan sang Dajjal, dan mengatakan bahwa saat itu Dajjal telah mendatangi kota Mekah dan kota Madinah, namun dikatakan bahwa Dajjal tidak bisa memasuki kota-kota itu, dan hanya berada di luar. Dan sekarang Dajjal akan menuju ke Damaskus, untuk memerangi umat Islam yang ada di Damaskus. Hari-hari umat Islam yang ada di Damaskus, Suriah, menunggu dengan cemas. Seperti yang mereka ketahui, bahwa Dajjal dan pasukannya itu, pada masa itu, adalah musuh yang sangat sulit sekali untuk dikalahkan. Dan, sampailah pada hari di mana Dajjal dan pasukannya, telah sampai di Damaskus, Suriah, dan dikisahkan Dajjal dan pasukannya itu, akan menyerang Imam Mahdi dan pasukan umat Islamnya itu, pada keesokan paginya. Dan, di saat malam saat itulah, kecemasan-kecemasan melanda, pada hati orang-orang mukmin di sana. Dikisahkan banyak sekali, pasukan-pasukan muslim pada masa itu, sampai tidak bisa tidur, karena membayangkan esok hari, yang akan berperang melawan Dajjal dan prajuritnya. Dan akhirnya, pada saat itu, Nabi Isa alaihi salam, turun dari langit. Ada beberapa riwayat, yang berhubungan dengan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Yang mana riwayat pertama, bahwa Nabi Isa diturunkan ke dunia, pada saat menjelang subuh, yang mana hal itu, disaksikan oleh Imam Mahdi dan kaum muslimin lainnya,
pada saat menjelang akan melaksanakan salat subuh. Dan riwayat lain, Nabi Isa alaihi salam turun dari langit ke dunia ini, di mana waktunya sekitar di sepertiga malam, jauh sebelum saat umat muslim akan melaksanakan salat subuh. Hal ini diriwayatkan pada saat di malam yang gelap, banyak dari pasukan muslim pada saat itu tidak bisa tidur, dikarenakan sedang mengalami kecemasan yang luar biasa, dikarenakan hari esok akan berperang dengan Sang Dajjal dan pasukannya. Di dalam sekelompok pasukan umat muslim yang berjaga pada saat itu mengatakan, "Tidak adalah yang perlu ditakuti, kita hadapi saja hari esok nanti, mudah-mudahan kita akan mendapatkan mati syahid yang terbaik." Dan di tengah pembicaraan itu, maka terlihatlah di wilayah Damaskus bagian timur, di sepertiga malam pada waktu itu, terlihat seperti ada sebuah bintang jatuh yang bercahaya. Lalu para penjaga itu mendatangi cahaya yang seperti bintang jatuh itu. Mereka, para penjaga itu, mendatangi sebuah masjid di wilayah timur Damaskus, yang di mana masjid itu memiliki menara putih. Dan di sana, para penjaga itu melihat muncul seorang laki-laki berpakaian putih dengan dilengkapi baju besi di badannya. Kemudian para penjaga itu berlarian pergi karena dikiranya mereka melihat hantu. Dan kemudian, para penjaga itu melaporkan pada Imam Mahdi apa yang dilihatnya itu. Dan ternyata, laki-laki itu mendatangi benteng pertahanan umat Islam di Damaskus, dan bertemu dengan Imam Mahdi dan para pasukan muslimin. Dan sang Imam Mahdi langsung mengetahui bahwa laki-laki yang datang itu adalah Nabi Isa alaihi salam, Isa putra Maryam. Di malam menjelang subuh itu, Nabi Isa alaihi salam berkata pada kaum muslimin di sana, "Mengapa sampai saat ini belum kalian bunuh juga si pendusta itu? Kita harus segera memerangi si pendusta itu, agar tidak berbuat kerusakan lagi di bumi ini." Lalu subuh pun datang, dan Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa alaihi salam untuk menjadi imam salat. Namun Nabi Isa berkata, "Setiap umat itu memiliki pemimpinnya, dan di hari ini, kamulah pemimpin umat ini." Dan Nabi Isa alaihi salam pun salat dengan menjadi makmum Imam Mahdi. Dan setelah selesai melaksanakan salat subuh, lalu Nabi Isa alaihi salam memerintahkan untuk membuka pintu benteng umat muslim, yang pada waktu itu berada di pegunungan Gouta di Damaskus, Suriah. Maka terlihatlah Sang Dajjal bersama pasukannya, yakni 70.000 Yahudi Asfahan, dengan senjata lengkap. Namun, setelah gerbang itu terbuka, sebuah mukjizat muncul. Sebelum memulai perang pun, Sang Dajjal saat melihat Nabi Isa alaihi salam, langsung mengalami cedera, badannya terasa sakit, dan seperti akan meleleh seperti lilin yang terbakar, dan senjata para prajurit Dajjal juga langsung rusak. Sang Dajjal pun langsung lari ke Palestina, dan para prajurit Yahudi Isfahan pun ikut berlarian, selain mengikuti pemimpinnya yang lari, juga dikarenakan senjata mereka juga rusak, tidak bisa digunakan lagi untuk melawan. Maka pada hari itu, tidak ada perang, yang ada adalah sebuah perburuan. Dajjal dan para prajurit Yahudi Isfahan dikejar oleh umat Islam pada saat itu. Nabi Isa alaihi salam fokus mengejar Dajjal, dan berhasil dibunuh di gerbang Lut di wilayah tenggara kota Tel Aviv, dan para prajurit Yahudi Isfahan, banyak juga yang terbunuh. Diriwayatkan para prajurit Dajjal, saat hendak melarikan diri,
mereka mudah ditemukan oleh umat Islam. Saat prajurit Dajjal itu bersembunyi di sebuah tembok, maka tembok itu mengeluarkan suara. Di sini bersembunyi salah satu orang Yahudi, tangkaplah dia dan bunuhlah dia. Saat mereka bersembunyi di sebuah batu besar, maka batu itu juga memberi kabar pada umat Islam, bahwa ada orang Yahudi bersembunyi di batu itu. Begitupun saat bersembunyi di semak-semak, maka semak-semak itu bisa berbicara dan memberitahukan pada umat Islam, sampai hewan-hewan pun berbicara dan memberitahukan pada umat Islam. Terkecuali mereka yang bersembunyi di pohon gargat, pohon itu tidak memberitahu umat Islam, karena pohon gargat itu adalah pohonnya orang Yahudi. Dan akhirnya, Imam Mahdi bersama Nabi Isa alaihi salam dan umat Islam, berhasil menaklukkan Baitul Maqdis dan Palestina. Dan, kemudian, setelah fase itu, Sang Imam Mahdi pun dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian dikafani oleh umat Islam pada akhir zaman nanti. Dan tampuk kepemimpinan kemudian dipegang oleh Khalifah Al-Qahtani, yang saat itu masih didampingi oleh Nabi Isa alaihi salam sebagai hakimnya. Pada saat itu, umat Islam semakin sejahtera dan berkah hidupnya. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis, yang mana Rasulullah bersabda, "Dan demi jiwaku yang berada di tangannya, sudah dekat saatnya di mana akan turun pada kalian, Isa, ibnu Maryam alaihi salam, sebagai hakim yang adil. Dia akan menghancurkan salib, membabi, menghapus jizyah, atau pajak dan akan melimpah ruah harta benda, hingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya." Lalu, dalam beberapa tahun kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan pada Nabi Isa alaihi salam bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka gerbang Zulkarnain dan akan mengeluarkan kaum peruksak, yakni Yajuj dan Majuj. Dengan mendapatkan wahyu itu, Nabi Isa alaihi salam memberikan kabar pada Khalifah Al-Qahtani, menyarankan seluruh umat Islam yang ada pada waktu itu untuk membawa semuanya ke Mesir. Dan terjadi pertanyaan pada umat Islam pada waktu itu, mengapa tidak kita lawan kaum Yajuj Majuj itu, seperti kita melawan Dajjal pada waktu dulu? Dan Nabi Isa alaihi salam berkata pada umat Islam saat itu, bahwa kaum Yajuj Majuj tidak bisa dikalahkan, mereka sangat kuat, tidak mengenal rasa sakit, dan juga banyak. Saat keluar nanti, seluruh daratan di bumi ini akan dipenuhi oleh kaum Yajuj Majuj, kecuali gunung-gunung, seperti itulah banyaknya, sampai menutupi bumi ini. Dan akhirnya, semua umat Islam, pada akhir zaman nanti, segera bergegas, untuk menyiapkan perbekalan yang banyak, dan semuanya pindah ke Mesir, dan menetap di Gunung Tursina. Allah Ta'ala berfirman, "Hingga apabila dibukakan tembok Yajuj dan Majuj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, hari berbangkit. Maka, tiba-tiba, terbelalaklah mata orang-orang kafir. Mereka berkata, 'Aduhai, celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim.'" Quran Surah Al-Anbiya, ayat 97. Yajuj Majuj pun keluar dengan sangat cepat, dalam jumlah yang sangat banyak, tidak ada seorang pun yang mampu menghadapinya. Mereka berbaur di tengah-tengah manusia, dan menyebarkan kerusakan di muka bumi. Kaum muslimin yang tertinggal,
dari rombongan Khilafah Al-Qatani dan Nabi Isa pun, segera berlari ke arah gunung-gunung, untuk menghindari kekejaman dari kaum Ya'juj Ma'juj ini. Begitupun dengan orang-orang kafir, mereka pun semua kabur, berlarian ke arah gunung-gunung yang terdekat dengan mereka. Karena Ya'juj Ma'juj adalah sebuah kaum yang jumlahnya sangat banyak dan kasar. Mereka tidak pandang bulu, baik muslim ataupun kafir, baik itu wanita, laki, dan baik itu tua ataupun muda, atau bahkan bayi sekalipun, jikalau dijumpai, maka akan langsung dibunuh, dengan cara yang mengerikan. Riwayat hadits yang mengisahkan tentang Ya'juj Ma'juj ini, cukup banyak, mungkin perlu ada pengkajian khusus, tentang Ya'juj Ma'juj ini. Namun, ada satu hadis yang diriwayatkan, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit, dan terlihat oleh para sahabat, tangan beliau diperban, karena tersengat kalajengking. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya, kalian berkata tidak ada musuh, sementara kalian senantiasa akan memerangi musuh, hingga datang Ya'juj dan Ma'juj. Mereka bermuka lebar, matanya sipit, dan berambut pirang. Mereka datang dari setiap arah, wajah mereka terlihat layaknya seperti tameng yang diberi lapisan kulit." Hadis riwayat Ahmad. Kaum Ya'juj Ma'juj ini, yang datang di akhir zaman, adalah sebuah kaum perusak. Mereka kasar, kuat, hanya mau menerima bangsanya sendiri, dan tidak akan segan untuk membinasakan orang-orang yang berbeda dengan mereka, dan sungguh sebuah kaum yang sangat sombong. Hingga akhirnya, bumi pada saat itu dipenuhi oleh orang-orang Ya'juj dan Ma'juj, dan orang-orang selain mereka semuanya tinggal di atas gunung dengan waktu yang cukup lama, hingga sampai bertahun-tahun, hingga persediaan makanan di tiap gunung-gunung yang ditepati mulai habis, dan mulai banyak yang kelaparan. Bahkan pada saat itu, diriwayatkan, satu kepala kerbau sampai dihargai ratusan juta. Dengan lamanya waktu, dan banyaknya penderitaan yang dihadapi, umat Islam kemudian memohon pada Nabi Isa, agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar menolong hamba-hambanya dari kezaliman Ya'juj dan Ma'juj. Lalu Nabi Isa alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon perlindungan dan keselamatan dari kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Sementara di bawah gunung Ya'juj dan Ma'juj, mereka saling berbicara dengan kaum mereka sendiri. "Sesungguhnya, tidak ada lagi yang mau menghadapi kita untuk berperang, semuanya telah kalah, tak sanggup lagi menghadapi kekuatan kita ini. Jikalau yang ada di bumi, tak ada yang mau melawan kita. Marilah kita lawan para penduduk yang ada di langit." Lalu mereka pun mengarahkan panah mereka ke atas langit, maka terlihatlah oleh orang-orang yang berada di atas gunung, jutaan mata-mata panah meluncur ke langit. Semua orang-orang yang ada di gunung sangat ketakutan melihat fenomena itu. Lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan darah untuk ditempelkan pada setiap mata panah yang dilepaskan ke langit itu. Hingga saat anak-anak panah itu berjatuhan ke bumi, kaum Ya'juj Ma'juj melihat bahwa anak panahnya sedang berlumuran darah, dan mereka pun tertawa. Mereka berkata, "Penghuni langit pun sudah mati, mereka sudah mati." Mereka bersorak gembira sambil memegang anak panah yang berlumpur darah. "Tak ada lagi yang harus kita lawan, kitalah yang terkuat."
Mereka, kaum Yajuj Majuj, berpesta pora, merayakan kemenangan mereka. Mereka berpesta pada hari itu, sampai larut malam. Dan, di saat malam yang gelap, saat mereka masih berpesta pora, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan azab pada mereka. Diturunkanlah dari langit ulat-ulat atau cacing-cacing yang turun bagaikan seperti hujan yang lebat. Ulat-ulat itu kemudian memakan tubuh-tubuh dari kaum Yajuj Majuj, sampai semua kaum Yajuj Majuj di seluruh bumi ini menjerit kesakitan. Suaranya sampai terdengar ke seluruh belahan bumi manapun. Sampai orang-orang yang ada di pegunungan pada saat itu mendengar jeritan yang dahsyat itu, sampai semua orang tidak ada yang tidur satupun karena mendengar suara teriakan dari kaum-kaum Yajuj Majuj yang sedang diazab Allah. Dan akhirnya, di keesokan harinya, semua kaum Yajuj Majuj mati dengan kondisi yang mengenaskan, seperti daun-daun yang separuh bagiannya habis dimakan ulat. Lalu, terciumlah aroma bau bangkai di seluruh penjuru dunia ini. Dan, kemudian, Nabi Isa alaihissalam, bersama beberapa orang kaum muslimin, memberanikan diri untuk turun dari Gunung Tursina untuk memastikan kondisi di bawah gunung itu. Dan, berdasarkan riwayat, pada masa itu, Nabi Isa alaihissalam dan beberapa kaum muslimin yang melihat, sejauh mata memandang, tidak ada tanah di bumi ini yang tertutupi oleh bangkai-bangkai kaum Yajuj Majuj. Dan tidaklah mereka berjalan pada saat itu, melainkan kaki yang mereka pijak adalah bangkai-bangkai dari orang-orang Yajuj Majuj yang sudah mati. Lalu kemudian, Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya bangkai-bangkai dari kaum Yajuj Majuj dihilangkan dari bumi pada saat itu. Lalu, kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan burung-burung hijau yang berukuran besar dari langit. Dan burung-burung hijau itu memakan bangkai-bangkai kaum Yajuj Majuj, hingga semua bangkai-bangkai itu habis tak bersisa. Lalu, setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan pada masa itu, sampai berhari-hari, baik di siang maupun malam hari, tanpa henti. Dan akhirnya, setelah itu, bumi kembali bersih, dan hilanglah aroma bau busuk dari bekas bangkai-bangkai kaum Yajuj Majuj. Dan kemudian, semua orang pada masa itu kembali turun dari gunung-gunung setelah bertahun-tahun lamanya. Dan semua menjalani kehidupan dengan penuh kedamaian. Lalu, setelah beberapa tahun, umat Islam hidup dengan penuh kedamaian. Tibalah waktu Nabi Isa alaihissalam dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, Nabi Isa alaihissalam dikafani oleh umat Islam. Dan akhirnya, pada waktu kedepannya, umat Islam menjalani kehidupan di akhir zaman, pada saat itu, tanpa didampingi oleh Nabi Isa alaihissalam. Lalu, berjalanlah fase akhir zaman, pada fase selanjutnya, yakni, munculnya, binatang melata raksasa berkaki 4, pada waktu pagi hari, waktu duha, di kota Mekah. Dengan cepat binatang itu keluar dari salah satu lubang di kota Mekah. Diriwayatkan, tingginya itu sampai menyentuh langit, sedangkan kakinya belumlah keluar dari lubang itu. Dialah binatang melata, Ad-Dabah, Ar-Rad.
Diriwayatkan, wajah binatang itu seperti banteng, dan matanya seperti babi, lalu tanduknya seperti rusa, dan telinganya seperti kuping gajah, dan lehernya ditutupi bulu, seperti singa. Dabah memiliki 2 sayap, dan berkaki 4. Dia membawa tongkat Nabi Musa, dan membawa cincin Nabi Sulaiman. Binatang melata raksasa itu, bisa berbicara, dan menyeru manusia baik kaum mukminin, maupun kaum kafirin, dalam bahasa Arab yang fasih. Maka berkumpullah, seluruh manusia pada masa itu, baik orang-orang muslim, maupun orang-orang kafir. Lalu kemudian binatang melata itu, menyeru lagi, kepada manusia-manusia, dalam bahasa-bahasa yang berbeda, yang sehingga, berkumpullah manusia di seluruh dunia di kota Mekah, pada saat itu, baik kaum mukmin, maupun kaum kafirin. Lalu kemudian memberikan tanda, baik kepada orang mukmin, maupun orang kafir. Di pertemuan itu, wajah-wajah orang-orang mukmin, menjadi bercahaya, dengan tanda dari Dabah, sang makhluk raksasa itu, dan wajah-wajah orang-orang kafir, menjadi hitam hidungnya, karena tanda itu. Dalil-dalil tentang Dabah, telah diriwayatkan, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, bahwasanya, Rasulullah bersabda, Dabah akan keluar, dari masjid yang paling besar. Tatkala mereka sedang duduk-duduk, lalu tiba-tiba, bumi bergetar. Ketika mereka sedang demikian, tiba-tiba bumi terbelah, dan kemudian Dabah muncul di antara bukit Safa, dan terlihatlah sebuah binatang melata, yang besar, dan mereka pun berlarian. Dan, dijelaskan juga, dalam Al-Quran, dan apabila perkataan telah jatuh, atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata, dari bumi, Dabah, yang akan mengatakan kepada mereka, bahwa sesungguhnya, manusia dahulu, tidak yakin, kepada ayat-ayat kami. Quran, Surah An-Naml, ayat 82. Maka, pada hari itu, tertutuplah ketentuan-ketentuan Allah. Orang-orang kafir, tidaklah akan lagi, diterima tobatnya, jika mereka, ingin bertobat. Dan begitupun orang-orang mukmin, mereka dikuatkan oleh Allah, yang tidaklah, akan meninggalkan Islam pada masa itu. Berapa lama dan kapan, Dabah ini menghilang, tidak ada dalil-dalil yang meriwayatkan, baik itu, dalam hadis Nabi, ataupun dalam atsar para sahabat. Namun yang jelas, pada saat selesai menetapkan ketentuan-ketentuan Allah, Dabah pun sudah tidak pernah terlihat lagi, baik itu oleh orang-orang mukmin, ataupun orang-orang kafir pada masa itu. Dan, akhirnya, datanglah angin kematian, dari arah Yaman. Angin itu berhembus, ke segala arah, dan setiap orang mukmin, yang menghirup angin itu, maka, orang-orang mukmin itu, akan langsung meninggal dunia, dan bahkan, setiap orang mukmin, yang memiliki keimanan, walau hanya sedikit saja, tetap akan menghadapi ajalnya, pada saat menghirup angin kematian itu. Dan akhirnya, orang-orang mukmin, di seluruh penjuru dunia, meninggalkan dunia ini. Dan tinggallah orang-orang kafir, yang masih hidup, pada masa itu.